Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik Dewan Juri, terdapat dua kontribusi utama saya pada pidato saya pada kali ini. Yang pertama, saya akan memberikan 3 sanggahan, dan yang kedua, saya akan memberikan statement argumen kami. Mari kita masuk ke sanggahan yang pertama. Terdapat narasi dari tim pemerintah bahwa pihak swasta akan menjadi pengendali inovasi ke depannya. Namun menurut kami sebagai tim oposisi, untuk menjadi sebuah pengendali inovasi ke depannya dibutuhkan sebuah modal yang besar, dan dengan modal yang besar maka harga air bisa saja naik. Dan apakah rakyat dengan harga air yang dinaikkan sebegitu mahal, apakah rakyat dengan ekonomi yang rendah bisa membeli air tersebut? Menurut kami tentu saja tidak, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, menurut kami dengan solusi yang diberikan oleh tim pemerintah sangat tidak efektif. Selain itu juga dengan menjadi sebuah pengendali inovasi ke depannya bagi pihak swasta, hal tersebut dapat dimanfaatkan pihak swasta untuk memonopoli, karena yang dipegang adalah perusahaan air minum. Yang dipegang oleh swasta adalah perusahaan air minum, di mana pada sektor ini air minum ini bergerak sangat penting sekali dalam negara. Mari kita masuk ke statement kedua, bantahan yang kedua. Tidak dijelaskan juga secara mendalam dari tim pemerintah akan seperti apa pengawasan yang akan dilakukan oleh tim pemerintah untuk melakukan privatisasi penyajian air dalam jangka waktu yang berkelanjutan seperti 10 tahun ke depan. Apabila perusahaan swasta penyedia air ini sudah sampai ke pelosok desa misalkan, kami sebagai tim oposisi merasa hal tersebut tidak menjamin aktivitas dapat selalu diawasi oleh pemerintah, sehingga perusahaan bisa saja sengaja menaikkan harga air untuk mendapatkan keuntungan. Walaupun pemerintah telah menetapkan harga maksimal, tapi bisa saja hal tersebut diam-diam dimanfaatkan oleh perusahaan swasta secara diam-diam untuk menaikkan harga tersebut untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Oke, mari kita masuk ke bantahan yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat. Terdapat narasi dari tim pemerintah bahwa disebutkan oleh pihak pemerintah kalau BUMN itu mencari aman, tapi namun tidak diperjelas mencari aman itu dalam hal apa, Dewan Juri yang terhormat. Maka kami percaya jika mencari aman dalam hal menjamin kualitas dan kuantitas air, justru hal itu sangat diperlukan, apalagi jika di awal pemerintah sangat mengeluhkan kualitas air yang kurang baik di beberapa daerah. Itu jika di awal dari tim pemerintah beranggapan kalau BUMN itu mencari aman dari segi kuantitas dan kualitas air. Dan jadi terhormat, sekarang mari kita masuk ke argumen yang kami gunakan untuk mempertahankan mosi ini, Dewan Juri terhormat. Kami percaya terkait 3 statement dari tim pemerintah yang sudah saya bantah tadi, kami percaya di era digitalisasi ini, pemerintah pastinya mencari banyak anak muda yang berinovatif ke depannya, yang nantinya bisa membantu mengembangkan sektor air di BUMN, sehingga ke depannya sektor penyedia air tetap bisa dipegang oleh pemerintah, sebagaimana kami yakin pemerintah saat ini pastinya mulai menggunakan inovasi atau ide-ide inovasi kreatif dari generasi muda yang sangat maju ke depannya dalam sektor penyediaan air minum atau air bersih yang siap pakai. Pada dasarnya pemerintah tidak perlu takut soal modal yang dibutuhkan, karena modal yang dimiliki pemerintah saat ini sangat banyak. Dan namun yang harus ditakutkan oleh pemerintah, namun yang dimiliki oleh pemerintah adalah tanggung jawab yang besar kepada rakyat. Maka dari itu pemerintah tidak perlu takut soal modal, tapi pemerintah justru harus memiliki tanggung jawab yang besar kepada rakyat. Tidak seperti perusahaan swasta yang mementingkan keuntungan dari modal, sehingga sangat besar kemungkinan bahwa perusahaan swasta pasti akan diam-diam sengaja menaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Mari kita masuk ke argumen yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, mengenai peraturan tentang pengalihan air di masyarakat. Infrastruktur pemetaan pipa air yang mengalir juga sudah dipahami dan dibuat oleh pemerintah tentang infrastruktur pengalihan, tentang jalur pengaliran air di masyarakat akan kemana saja, pemetaan tentang pipa air yang akan mengalir, hal itu semuanya sudah dipahami dan dirancang oleh pemerintah. Maka kami yakin semua pemerintah pastinya akan sudah tahu dan paham tentang alur air yang akan mengalir dan akan diakomodasi atau dikelola kemana saja. Pemerintah pastinya sudah tahu terhadap hal itu. Maka dengan menyerahkan kepada pihak perusahaan swasta untuk mengelola air tersebut akan memakan waktu banyak bagi perusahaan swasta untuk memahami rangkaian atau peraturan tentang pengaliran air di masyarakat. Tentunya pihak swasta pasti akan membutuhkan waktu yang lama, dan menurut kami hal tersebut akan memakan waktu dan tidak efisien, karena selama hal itu berlangsung, pemerintah menjadi tidak bisa mengelola air dengan efisien dan efektif karena perusahaan swasta
perlu membutuhkan waktu yang lama untuk memahami rangkaian, dan hal tersebut pastinya mengganggu aktivitas pemerintah terkait dengan pengelolaan air untuk mengakomodasi ke masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kami sebagai tim oposisi mendukung untuk tetap dikelola oleh pemerintah dalam sektor penyediaan air. Sekian, terima kasih.